Selamat pagi anak-anak, apa kabar kalian semua? Kembali lagi bersama Mr. Apri ya di pembelajaran berikutnya. Anak-anak, sekedar mengingatkan kembali supaya materi-materi sebelumnya kalian jangan lupa ya tentang introduce yourself. Nah, tujuan pembelajaran kali ini adalah yang pertama, siswa mampu menerapkan, memperkenalkan orang lain ya kepada temannya atau orang yang kita kenal ya. Kemudian yang kedua, siswa mampu memahami apa yang itu personal pronouns, nanti yang saya akan jelaskan kepada kalian semua. Nah, hari ini kita akan belajar materi berikutnya yaitu introduce others. Apa itu introduce others? Adalah bagaimana cara kita memperkenalkan orang lain kepada orang lain. Nah, ya, misalnya si A adalah temannya saya. Nah, sekarang si A ini saya memperkenalkan si B kepada si A. Antara A dengan B belum berkenalan atau belum mengetahui. Ya. Lihat di buku halaman 9 ya, di buku modul kalian halaman 9. Contoh percakapannya itu ya, study a short dialogue about introductions and practice in front of the class with your partner. Ya, kita baca sama-sama saja ya. Sampel, Made dan Yuda. Hello, I am Made. Hello Made, I'm Yuda. Ya, shake hand itu melambaikan tangan. Kemudian, nice to meet you Yuda. Where are you from? I am from Denpasar. And you? I am from Kuta. How old are you? I'm 11 years old. How about you? I'm 11 years old too. Do you have any hobby? Of course. My hobby is fishing. Do you like fishing? Yes, I do. Let's go to fishing pool. Let's go. Nah, kita lanjutkan ya. Introduce someone to others. Memperkenalkan teman kepada orang lain ya. Tadi percakapan di atas itu antara Made dan Yuda ya. Nah, di dalam itu, hello my friends, I want to introduce my friend to you. Nah, itu greetingsnya ya. Hello my friends, I want to introduce my friend to you. Halo teman-teman, saya ingin memperkenalkan teman saya kepada kalian semua. Ya, itu maksudnya. His name is Rama. Namanya adalah Rama ya. His di sini merujuk bahwa dia laki-laki ya. Kemudian he comes from Denpasar. Dia berasal dari Denpasar. He lives at Jalan Gajah Mada nomor 26 ya. Dia tinggal di Jalan Gajah Mada nomor 26. He wants study in our school. Ya, dia ingin belajar di sekolah kita. Nah, itu cara memperkenalkannya. Ya. Sekarang Mister menjelaskan kepada kalian personal pronouns. Apa yang dimaksud dengan personal pronouns itu? Yaitu digunakan untuk mengganti orang dan juga benda ya, kata ganti untuk subjek lah istilahnya ya. Serta personal pronouns dalam hal penggunaannya terbagi menjadi dua, yaitu digunakan sebagai objek dan sebagai subjek. Digunakan sebagai objek dan subjek. Perhatikan tabel di bawah ini ya, perhatikan ya. Sebagai subjeknya kalian sudah tahu ya, I, you, she, he, it, they, we, atau yang kita kenal setiap hari I, you, they, we, she, he, it ya. Kemudian sebagai subjeknya me, you, her, him, it, them, us. Nah, kalau I, subjeknya berarti objeknya adalah me. Kemudian you subjeknya, maka objeknya you. Ya. Kemudian
She, subjeknya, objeknya adalah her. Kemudian he, dia laki-laki, berarti objeknya adalah him. Kemudian it, untuk benda atau binatang atau manusia juga bisa. Kemudian sebagai objeknya adalah it. Kemudian they, subjek they, berarti objeknya juga them. Kemudian we, subjeknya, kemudian objeknya adalah us, ya. Paham ya sampai di sini anak-anak? Contohnya, he is smart, dia pintar. Atau Made is smart, kalau kita menyebutkan nama orang. John is smart, Sinta is smart. Jadi, tapi kalau dalam contoh itu he itu berarti dia untuk laki-laki. Kemudian they are studying English now, mereka sedang belajar bahasa Inggris sekarang. They are studying English now, mereka sedang belajar bahasa Inggris, ya. Jadi kalau kalimat itu juga dalam contoh present continuous. Kemudian she is beautiful, her name is Melia, dia cantik, namanya Melia, ya. Kemudian we play kite, kita bermain layangan. Jadi jenis kata ganti ini digunakan untuk menggantikan orang atau benda tertentu. Contohnya tadi I, you, we, they, he, she, it adalah sebagai subjek. Kemudian them, us, me, you, him, her, it. Jenis kata ganti ini digunakan untuk menyatakan suatu kata benda yang berjumlah tunggal atau jamak dan mempunyai jarak, ya anak-anak. Kira-kira paham nggak sampai di sini ya? Paham ya? Nah, sekarang kita coba activity 3, exercise 1 atau exercise 1. Answer the questions below based on the text. Ya. Hello my friends, I want to introduce my friend to you. Her name is Meisa Maharani. Her nickname is Meisa. She is 10 years old. She comes from Bogor. She is an elementary student. Her hobby is reading a book. Ya, jadi kalau terjemahkan dalam bahasa Inggris, hai teman-teman, saya ingin memperkenalkan teman saya kepada kalian semua. Namanya adalah Meisa Maharani. Nama panggilannya adalah Meisa. Dia usianya 10 tahun. Dia datang dari Bogor atau dia berasal dari Bogor. Dia adalah seorang siswa sekolah dasar. Hobinya adalah membaca buku. Nah, itu arti dari kalimat tadi. Nah, anak-anak, coba kita sama-sama jawab pertanyaannya. What is Meisa Maharani's nickname? Siapa nama panggilannya Meisa Maharani tadi? Nama panggilannya adalah Meisa. Ya, good. Kemudian what is Meisa? Apa pekerjaannya Meisa? She is student. Ya, she is a student. How old is Meisa? Kalau diganti how old is she? She itu dia perempuan. Ya. Berarti she is atau Meisa is 10 years old. Ya. Kemudian where is Meisa come from? Dia berasal dari mana? Ya, she comes from Bogor. Good. Kemudian what is Meisa's hobby? Apa hobinya? Atau what is her hobby? Kalau ganti dengan objek tadi. What is her hobby? Ya, berarti he is reading a book atau her hobby is reading a book. Ya. Kemudian exercise 2, answer the questions below. Nah, itu tentang kamu ya. Kalian lengkapi sendiri ya. What grade are you? How old are you? Do you have any brother or sister? Ya, kalian jawab ya. Anggap itu adalah temanmu yang bertanya tentang kamu. Kemudian kita lanjut, introduce yourself and others. Introducing others. Ya, memperkenalkan orang lain.
Ya, saat memperkenalkan orang lain atau introducing others, berarti ada respons. Responsnya itu adalah jawaban. Ya, contoh number 1, do you know Juwita? Kalau tidak tahu berarti no, I don't. Ya, no, I don't. Mengapa don't? Karena ada do. Kemudian number 2, have you met Juwita? Have you met Juwita? Apakah kamu pernah bertemu atau berjumpa dengan Juwita? No, I haven't. Itu responsnya. No, I haven't. Kemudian, may I introduce my friend? Karena responsnya, hi, nice to meet you. I'm Wika. Ya. Kemudian, this is my friend, Dewi. Kemudian responsnya, hello Dewi, pleased to meet you. Number 5, let me introduce you to Putu, my friend from Denpasar. Responsnya, how do you do? It's very nice to meet you. Ya, apa kabar? Atau senang berjumpa dengan kamu. Ya, kemudian introducing others tadi dengan responsnya ya, yang kita sama-sama belajar tadi. Kemudian dalam gambar tersebut ya, contoh, hi Alex, let me introduce you to my friend Rahel. She comes from London. Ya. Kemudian jawabnya, responsnya, hi Rahel, how do you do? It's very nice to meet you. I'm Alex. Kemudian dijawab, hi Alex, how do you do too? Nice to meet you too. Nah, ingat ya, Mister dari awal sudah jelaskan kepada kalian, ketika kita memperkenalkan atau diperkenalkan oleh orang teman kita kepada temannya yang belum kita kenal, maka kita menggunakan kata how do you do, ya. How do you do? Dijawabnya juga how do you do, ya. Kalian ingat penjelasan Mister ya. Kemudian dialog introducing others. Ya, kalian baca ya, Joni, Rita itu, kemudian Kevin, lalu Alex, John, dan seterusnya kalian baca ya. Dialog of introducing new friend ya, kalian baca. Jadi Mister menyimpulkannya atau merangkumkannya. Jadi memperkenalkan teman yang satu ke teman Anda yang lain, hal tersebut bisa dilakukan dengan mengucapkan kalimat-kalimat ya, seperti contoh, this is, ya ini adalah, misalnya temanku, this is my friend, ya. Itu contohnya. Kemudian let me introduce you to, itu kalimat-kalimat yang selalu ada muncul pada saat kita memperkenalkan orang lain kepada orang lain. Ya, saya akan memperkenalkan Anda kepada siapa misalnya ya. Ya. Let me introduce you to Andi misalnya ya. Memperkenalkan aku untuk mengenalkan pada ya. Kemudian I would like to introduce you to. Aku ingin memperkenalkan kamu pada siapa ya. Kemudian I just want to introduce. Aku hanya ingin mengenalkan bla bla bla. Jadi itulah paling tidak gambaran kalimat-kalimat yang akan kita gunakan atau kalian gunakan pada saat kamu memperkenalkan orang lain kepada yang lainnya. Oke anak-anak ya. Mudah-mudahan kalian pahami materi ini. Kalau nggak paham bisa japri ke Mister, ataupun kalian bisa putar video ini berulang-ulang dalam penjelasannya ya. Kalian hanya baca apa yang Mister suruh tadi. Oke. Baik anak-anak, sekian dulu pertemuan kita kali ini. Sampai jumpa di pertemuan kali berikutnya. Bye-bye.